99% kematian setelah usia 75 tahun disebabkan oleh 5 penyebab utama, yang sebenarnya bisa dicegah dengan langkah-langkah tepat. Banyak orang menganggap meninggal di usia lanjut adalah hal wajar. Namun kenyataannya sebagian besar kematian berasal dari risiko yang bisa dihindari. Risiko-risiko ini sering diabaikan sampai akhirnya terlambat. Saat orang mulai menyadari kondisinya, kesehatan sudah terlanjur menurun dan pilihan menjadi sangat terbatas. Namun dengan memahami bahaya-bahaya ini sejak dini, kita bisa mengambil langkah perlindungan dan memperpanjang hidup dengan cara yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kita akan membahas 5 penyebab utama kematian setelah usia 75 tahun. 5 faktor ini bertanggung jawab atas hampir semua kematian di kelompok usia tersebut. Beberapa mungkin terdengar jelas, tapi yang lainnya bisa mengejutkan. Ini bukan sekadar statistik, tapi nyawa nyata, keluarga nyata, dan pilihan-pilihan nyata yang menentukan apakah kita akan menjalani hari tua dengan masalah kesehatan atau tetap hidup sehat dan bahagia. Dengan perubahan kecil namun berarti, banyak orang berhasil menurunkan risikonya secara signifikan. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar apakah Anda memiliki keluarga atau kerabat berusia lanjut, dan bagaimana Anda membantu menjaga kesehatan mereka. Keputusan yang kita ambil hari ini bisa menentukan seberapa kuat, aktif, dan mandiri kita di masa tua nanti. Mari kita bahas satu persatu. 1. Penyakit jantung. Penyakit jantung tetap menjadi penyebab utama kematian bagi orang berusia di atas 75 tahun. Namun banyak orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki kendali besar atas kesehatan jantung mereka sendiri. Jantung seperti otot yang perlu perawatan. Jika dirawat dengan baik, jantung akan tetap kuat. Tapi jika diabaikan selama bertahun-tahun, jantung akan melemah. Masalahnya, tanda-tanda awal kerusakan jantung sering tidak terasa sampai semuanya terlambat. Banyak orang menganggap rasa lelah, mudah ngos-ngosan, atau tubuh yang melambat sebagai bagian normal dari proses penuaan. Padahal, itu bisa jadi sinyal bahwa jantung sudah tidak sekuat dulu. Salah satu penyebab utama penyakit jantung adalah tekanan darah tinggi yang berlangsung dalam jangka panjang. Kondisi ini memberi beban besar pada pembuluh darah dan memaksa jantung bekerja jauh lebih keras. Yang membuat tekanan darah tinggi sangat berbahaya adalah sifatnya yang sering tidak terasa. Tidak ada rasa sakit, tidak ada gejala jelas, tidak ada peringatan apapun hingga akhirnya serangan jantung atau stroke terjadi. Banyak lansia di Indonesia tiba-tiba harus dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung, padahal beberapa hari sebelumnya mereka merasa baik-baik saja. Penyebab besar lainnya adalah pola makan buruk yang berlangsung puluhan tahun. Terlalu banyak mengonsumsi makanan olahan, garam berlebih, dan lemak jenuh membuat pembuluh darah tersumbat dan sirkulasi darah menurun. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa menjaga kesehatan jantung bukan cuma soal menghindari makanan buruk, tapi juga tentang memberi jantung nutrisi yang dibutuhkan. Jika makanan sehari-hari kurang nutrisi baik untuk jantung, kerusakan bisa terjadi lebih cepat dari yang kita perkirakan. Selain itu, kurang bergerak juga menjadi masalah serius. Jantung tidak diciptakan untuk diam seharian. Ketika kita minim aktivitas, sirkulasi darah melambat, otot-otot melemah, dan jantung tidak mendapatkan latihan yang dibutuhkan. Kita tidak harus lari maraton untuk menjaga jantung. Cukup tetap aktif dengan cara yang sesuai kondisi. Entah itu jalan kaki di sekitar rumah, senam ringan, atau bahkan latihan sederhana di kursi. Semua aktivitas tersebut dapat membantu jantung tetap kuat dan menurunkan risiko penyakit jantung secara drastis. Kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah menganggap penyakit jantung sebagai takdir. Banyak yang berpikir, memang keturunan, atau, ya wajar, namanya juga sudah tua. Padahal kenyataannya, pilihan-pilihan kecil yang kita ambil sehari-hari memiliki dampak besar. Apa yang kita makan, seberapa sering bergerak, dan bagaimana mengelola stres, semuanya menentukan apakah jantung kita akan tetap kuat atau mulai melemah. Jika ada satu hal penting yang perlu diingat, kita memiliki kendali lebih besar atas kesehatan jantung daripada yang kita kira, dan waktu terbaik untuk mulai menjaganya adalah sekarang. 2. Jatuh dan cedera. Salah satu risiko paling berbahaya dan sering diabaikan setelah usia 75 tahun sebenarnya bukan penyakit, melainkan jatuh. Kejadiannya sangat cepat, satu langkah yang salah, satu momen pusing, atau lantai yang licin bisa mengubah hidup selamanya. Patah tulang pinggul, cedera kepala, bahkan memar yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah serius dan mengancam nyawa. Yang lebih mengkhawatirkan, kebanyakan orang tidak menyadari betapa rentannya mereka sampai semuanya sudah terlambat.
Fakta mengejutkan menunjukkan bahwa jatuh adalah salah satu penyebab utama kematian akibat cedera di kalangan lansia. Setiap tahun, jutaan orang tua harus dilarikan ke IGD karena jatuh. Dan bagi banyak orang, satu kali jatuh bisa memicu penurunan kesehatan yang tidak pernah pulih sepenuhnya. Patah tulang pinggul bisa membuat seseorang terbaring berbulan-bulan, kehilangan kemandirian, dan meningkatkan risiko infeksi serta komplikasi lain. Namun meskipun sering terjadi, kebanyakan orang tidak menganggap serius pencegahan jatuh sampai mereka atau orang terdekatnya mengalaminya sendiri. Seiring bertambahnya usia, keseimbangan tubuh, kekuatan otot, dan kecepatan reaksi kita menurun secara perlahan. Karena prosesnya bertahap, kita sering tidak menyadarinya. Kita merasa baik-baik saja saat berjalan di rumah atau beraktivitas seperti biasa. Tapi suatu hari, saat meraih sesuatu, kita kehilangan keseimbangan dan gravitasi mengambil alih. Tubuh tidak lagi pulih secepat dulu, dan apa yang dulunya hanya dianggap nyaris jatuh, bisa berakhir menjadi cedera fatal. Menariknya, rasa takut jatuh justru bisa meningkatkan risiko jatuh. Banyak lansia yang setelah mengalami kejadian nyaris jatuh atau jatuh sekali, mulai menghindari aktivitas fisik. Mereka berhenti jalan-jalan, menghindari tangga, dan membatasi gerak karena takut jatuh. Namun semakin sedikit bergerak, semakin lemah otot-otot kita. Dan semakin lemah otot kita, semakin besar risiko jatuh. Ini seperti lingkaran setan yang bisa dengan cepat merampas kemandirian. Kabar baiknya, jatuh bukan hal yang pasti terjadi. Ada banyak cara sederhana namun sangat efektif untuk mengurangi risiko ini secara drastis. Menguatkan otot kaki dan otot core, melatih keseimbangan, serta membuat penyesuaian kecil di rumah seperti pemasangan pencahayaan yang baik, karpet anti-slip, dan pegangan yang kokoh, bisa menjadi pembeda antara tetap aktif dan mandiri atau mengalami cedera yang mengubah hidup. Satu hal yang sering terlupakan adalah efek samping obat-obatan. Banyak obat yang menyebabkan pusing, mengantuk, atau perubahan tekanan darah yang meningkatkan risiko jatuh. Jika pernah merasakan pusing saat berdiri terlalu cepat, itu sinyal dari tubuh bahwa ada yang harus disesuaikan. Konsultasi ke dokter tentang obat-obatan yang dikonsumsi dan memastikan tidak ada yang memperburuk keseimbangan bisa menyelamatkan nyawa. Jatuh bukan hanya soal tersandung sesuatu. Ini tentang menjaga kekuatan tubuh tetap stabil dan selalu waspada terhadap hal-hal kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Setelah usia 75 tahun, satu kali jatuh bisa mengubah segalanya. Tapi dengan langkah pencegahan yang tepat hari ini, kita bisa menikmati mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup yang jauh lebih baik selama bertahun-tahun ke depan. 3. Penyakit pernapasan. Bernapas adalah aktivitas yang kita anggap biasa, sampai suatu saat menjadi sulit. Seiring bertambahnya usia, paru-paru tidak lagi bekerja seefisien dulu. Bahkan masalah pernapasan yang awalnya ringan bisa berubah menjadi kondisi serius dengan cepat. Awalnya mungkin hanya batuk ringan atau sesak napas, tapi lama-kelamaan bisa berkembang menjadi penyakit kronis, infeksi, dan bahkan kondisi yang memerlukan perawatan rumah sakit. Setelah usia 75 tahun, penyakit pernapasan menjadi salah satu penyebab kematian terbesar. Bukan karena tidak bisa dicegah, tapi karena sering diabaikan sampai sudah terlambat. Salah satu ancaman terbesar adalah penyakit paru obstruktif kronis, POK, termasuk emfisema dan bronkitis kronis. Dalam jangka waktu lama, saluran pernapasan akan meradang dan membuat napas semakin berat. Banyak orang tua di Indonesia mengabaikan gejala seperti batuk yang terus-menerus, mengi, atau sesak napas dengan alasan, itu cuma karena faktor usia. Padahal itu adalah tanda-tanda peringatan bahwa paru-paru membutuhkan perhatian khusus. Pneumonia juga sering dianggap hanya infeksi biasa, padahal bagi lansia, pneumonia jauh lebih berbahaya. Yang awalnya cuma pilek atau batuk ringan bisa berubah menjadi kondisi yang mengancam nyawa, karena sistem imun tubuh tidak lagi sekuat dulu dalam melawan infeksi. Banyak kasus rawat inap di rumah sakit untuk lansia disebabkan oleh pneumonia. Terlalu sering, infeksi ini membuat kondisi tubuh menurun drastis dan sulit pulih seperti sedia kala. Faktor risiko lainnya adalah kualitas udara yang buruk. Bertahun-tahun terpapar debu, polusi, dan asap rokok bisa merusak paru-paru secara permanen. Bahkan di dalam rumah, hal-hal seperti jamur, bulu hewan, dan polusi dalam ruangan bisa memperburuk masalah pernapasan tanpa kita sadari. Jika sudah memiliki kondisi seperti asma atau POK, paparan ini akan semakin memperparah gejala. Perubahan kecil seperti memperbaiki kualitas udara dalam ruangan, menggunakan air purifier,
atau menghindari asap rokok bisa sangat melindungi paru-paru kita. Salah satu cara paling efektif untuk menjaga paru-paru tetap kuat adalah tetap aktif bergerak. Banyak orang tidak menyadari bahwa paru-paru juga membutuhkan latihan untuk tetap sehat. Saat kita bergerak, paru-paru bekerja lebih keras, membantu membersihkan lendir, dan menjaga fungsinya tetap optimal. Jika kita terlalu banyak duduk diam, paru-paru tidak bekerja secara maksimal, dan kita menjadi lebih rentan terhadap infeksi serta penurunan fungsi paru-paru. Bahkan aktivitas ringan seperti jalan kaki atau peregangan bisa membuat paru-paru jauh lebih kuat. Hal penting lainnya adalah vaksinasi. Banyak lansia meremehkan pentingnya vaksin untuk pneumonia, flu, dan penyakit pernapasan lainnya. Padahal langkah sederhana ini bisa mengurangi risiko infeksi berat secara drastis. Ini bukan hanya soal menghindari pilek, tapi mencegah komplikasi yang bisa menyebabkan perawatan rumah sakit atau bahkan kondisi yang lebih parah. Bernapas harusnya tidak terasa sulit, tapi bagi banyak orang di atas usia 75 tahun, hal ini menjadi perjuangan. Bukan karena memang harus begitu, tapi karena mereka tidak mengambil tindakan cukup dini. Paru-paru bekerja setiap detik untuk menjaga hidup kita. Merawatnya, menguatkannya, dan melindunginya dari infeksi adalah salah satu hal terpenting yang bisa kita lakukan untuk memperpanjang usia dan mempertahankan kemandirian. 4. Stroke. Stroke adalah salah satu penyebab kematian tertinggi setelah usia 75 tahun. Namun banyak orang tidak menyadari bahwa sebenarnya ada banyak tanda awal dan faktor risiko yang bisa dikendalikan. Masalahnya, stroke jarang memberikan kesempatan kedua. Sekali terjadi, kerusakan pada otak seringkali bersifat permanen. Tapi yang jarang diketahui adalah hingga 80% kasus stroke sebenarnya bisa dicegah. Artinya, keputusan yang kita ambil hari ini bisa menentukan apakah kita akan tetap mandiri atau harus menghadapi perubahan hidup yang besar. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak tiba-tiba terhenti atau pembuluh darah di otak pecah. Saat ini terjadi, sel-sel otak mulai mati dalam hitungan menit. Semakin lama otak kekurangan oksigen, semakin besar kerusakan yang terjadi. Ada stroke ringan yang hanya menyebabkan kebingungan sesaat atau kelemahan ringan. Tapi ada juga yang berujung pada kelumpuhan, kehilangan kemampuan bicara, bahkan ketergantungan total pada orang lain. Dan tak jarang, stroke berujung pada kematian. Salah satu faktor risiko terbesar adalah tekanan darah tinggi. Lama-kelamaan, tekanan yang terlalu besar di arteri membuatnya rapuh dan mudah pecah atau tersumbat. Seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi ini sering tidak menunjukkan gejala, sehingga banyak orang tidak menyadari risikonya sampai akhirnya terkena stroke. Selain itu, irama jantung tidak teratur seperti fibrilasi atrium, AFib, juga menjadi penyebab utama. Banyak lansia yang mengalami kondisi ini tanpa menyadarinya. Jika jantung berdetak tidak teratur, darah bisa menggumpal, dan jika gumpalan ini mengalir ke otak, stroke bisa terjadi dalam sekejap. Kabar baiknya, pemeriksaan medis sederhana bisa mendeteksi masalah ini sejak dini, dan pengobatan mampu menurunkan risikonya secara signifikan. Faktor lain yang sering diabaikan adalah pola makan dan gaya hidup. Konsumsi makanan olahan berlebihan, garam tinggi, dan lemak jenuh meningkatkan risiko stroke. Sementara kurang bergerak membuat aliran darah melambat dan darah lebih mudah menggumpal. Cara terbaik untuk mengurangi risiko adalah tetap aktif, konsumsi makanan bergizi, dan jaga tekanan darah tetap normal. Perubahan kecil seperti memperbanyak sayuran hijau, mengurangi garam, dan minum air putih yang cukup bisa membawa dampak besar. Satu hal lagi yang sering diremehkan adalah gejala stroke ringan atau TIA, transient ischemic attack. Biasanya muncul sebagai pandangan kabur sesaat atau kebingungan ringan. Meski gejalanya hilang dengan cepat, jangan pernah mengabaikannya. Segera periksa ke dokter karena ini bisa jadi peringatan sebelum stroke besar terjadi. Yang paling penting, kita memiliki kekuatan untuk mencegah stroke. Rutin cek tekanan darah, jaga pola makan sehat, tetap aktif, dan kenali tanda-tanda awalnya. Semakin cepat bertindak, semakin besar peluang untuk tetap sehat dan mandiri. 5. Penurunan fungsi kognitif dan komplikasi terkait. Salah satu kenyataan paling menyedihkan di usia lanjut adalah perlahan-lahan hilangnya daya ingat, kemampuan berpikir, dan kemandirian. Penurunan fungsi otak ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia datang perlahan, dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Tapi seiring waktu, lupa hal-hal sederhana bisa berubah menjadi masalah besar. Kemampuan mengurus diri sendiri, mengenali wajah-wajah terdekat,
atau mengambil keputusan penting mulai menurun. Bagi banyak lansia, ini bukan hanya soal lupa, tapi juga membahayakan kesehatan dan keselamatan. Penyakit seperti demensia dan Alzheimer tidak hanya menyerang pikiran, tapi juga mempengaruhi tubuh secara keseluruhan. Semakin parah penurunan kognitif, semakin sulit juga seseorang merawat diri sendiri. Mulai dari lupa minum obat, lupa makan makanan bergizi, hingga tidak sadar saat ada gejala penyakit yang muncul. Banyak lansia dengan demensia mengalami dehidrasi karena lupa minum. Ada juga yang makan terlalu sedikit atau terlalu banyak, menyebabkan tubuh kekurangan gizi atau kelebihan berat badan, yang akhirnya memperparah kondisi kesehatan lainnya. Bahaya terbesar lainnya adalah risiko kecelakaan. Lupa mematikan kompor, lupa mengunci pintu, atau tersesat keluar rumah adalah hal-hal kecil yang bisa berujung pada tragedi jika dibiarkan. Dan ketika ini terjadi, banyak lansia akhirnya harus kehilangan kemandirian dan tidak bisa lagi tinggal sendiri. Yang paling menakutkan, banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang mengalami penurunan kognitif sampai kondisinya sudah parah. Gejala awal seperti lupa nama orang, sulit mengikuti percakapan, atau sering salah menaruh barang penting seringkali dianggap wajar karena usia. Padahal ini adalah sinyal penting dari otak bahwa ada yang berubah. Semakin cepat mengambil tindakan, semakin besar peluang untuk memperlambat proses ini dan menjaga pikiran tetap tajam. Salah satu cara terbaik menjaga kesehatan otak adalah dengan terus melatihnya. Sama seperti otot di tubuh, otak juga perlu dilatih agar tetap kuat. Membaca, belajar hal baru, bermain teka-teki, atau berdiskusi tentang topik yang dalam bisa membuat otak tetap aktif dan mengurangi risiko penurunan kognitif. Dan yang sering dilupakan, aktivitas fisik juga penting untuk kesehatan otak. Bergerak meningkatkan aliran darah ke otak dan membantu menjaga daya ingat. Selain itu, interaksi sosial juga berperan besar. Kesepian dan isolasi justru mempercepat penurunan fungsi otak. Karena itu, sering-seringlah ngobrol dengan teman, ikut kegiatan komunitas, atau sekadar berkumpul dengan keluarga. Semakin sering terlibat dalam percakapan dan pengalaman baru, semakin kuat otak kita. Tentu saja, makanan juga berpengaruh besar. Apa yang kita makan langsung berdampak pada kesehatan otak. Makanan kaya omega-3, antioksidan, dan vitamin seperti sayuran hijau, buah beri, dan kacang-kacangan sangat baik untuk mencegah penurunan kognitif. Sebaliknya, terlalu banyak makan makanan olahan, gula, dan lemak jenuh justru memperburuk peradangan di otak dan meningkatkan risiko demensia. Ingat, otak yang sehat dimulai dari tubuh yang sehat. Dan pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan seberapa baik kita berpikir dan berfungsi di masa depan. Kehilangan fungsi otak bukanlah takdir yang tak terhindarkan. Dengan langkah yang tepat sejak sekarang, kita bisa menjaga pikiran tetap tajam, tubuh tetap aktif, dan hidup lebih lama dengan kualitas yang baik. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali 5 hal yang telah kita bahas. Penyakit jantung, risiko jatuh, masalah pernapasan, stroke, dan penurunan fungsi otak. Kelima hal inilah yang paling sering menjadi penyebab kematian setelah usia 75 tahun. Namun satu hal penting yang harus dipahami, semua itu bukan takdir. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya punya kendali besar atas kesehatannya sendiri. Sayangnya, ketika mereka sadar, seringkali sudah terlambat. Faktanya, perubahan kecil tapi konsisten yang dimulai hari ini bisa menambah bertahun-tahun usia dengan kondisi tubuh dan pikiran yang lebih kuat, lebih sehat, dan tetap mandiri. Tidak ada yang suka memikirkan soal menua, tapi mengabaikan risiko-risiko ini tidak akan membuatnya hilang. Kabar baiknya, dengan mengetahui risikonya sejak awal, kita punya kekuatan untuk mencegahnya. Kenali tanda-tandanya, lakukan pencegahan, dan jadikan kesehatan sebagai prioritas utama. Dengan begitu, kita tidak perlu takut dengan masa depan. Alih-alih memikirkan keterbatasan, kita bisa fokus pada kekuatan, umur panjang, dan menikmati hidup sepenuhnya. Sekarang, pikirkan tentang kebiasaan sehari-hari. Apa ada hal kecil yang bisa diperbaiki? Mungkin mulai makan lebih sehat, lebih sering bergerak, rutin periksa kesehatan, atau lebih sering bersosialisasi dan melatih pikiran. Ingat, kita tidak harus mengubah semuanya sekaligus. Bahkan satu langkah kecil ke arah yang benar sudah cukup untuk memulai perjalanan menuju hidup yang lebih sehat dan panjang. Di usia lanjut, kesehatan adalah aset terbesar. Semakin kita menjaganya, semakin besar pula kesempatan menikmati waktu bersama orang-orang tercinta, tetap mandiri,
dan menjalani hidup tanpa takut pada penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Setiap hari adalah kesempatan untuk merawat diri, dan pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan seberapa kuat dan mandiri kita di masa depan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Kami ingin mendengar dari Anda. Silakan tulis di kolom komentar apa satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda akan menerapkannya dalam hidup Anda. Komentar Anda sangat berarti bagi kami dan menjadi motivasi besar untuk terus membuat konten bermanfaat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekat. Dukungan Anda sangat berarti agar kami di Sehat dalam 2 minggu terus bisa menyajikan informasi penting untuk Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Sehat dalam 2 minggu. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan video informatif lainnya yang akan terus kami bagikan untuk kesehatan dan kesejahteraan Anda.